Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persib Bandung versus Borneo FC yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 3-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Persib Bandung memang untuk sementara ini masih berada di peringkat nomor 3, tetapi sekarang selisih poin mereka dengan Persija Jakarta yang berada di peringkat nomor 2 adalah 1 poin, dan dengan Borneo FC yang berada di peringkat nomor 1 adalah 5 poin, dan Persib masih menyimpan 1 pertandingan mereka yang tertunda sebelumnya, yaitu melawan Maluku United yang nanti mereka akan bermain jika saya tidak salah pada tanggal 14 Desember. Selain itu juga teman-teman, dengan kemenangan semalam berarti Persib selalu menang di pertandingan kandang mereka, karena kemenangan semalam adalah kemenangan kandang kelima. Bagi Persib Bandung, berarti juga Persib Bandung adalah satu-satunya tim sejauh ini yang selalu menang di pertandingan kandang mereka. Tapi sebaliknya bagi Borneo FC, tim yang kita tahu membuat rekor sebelumnya dengan selalu menang di 11 pertandingan awal mereka, justru sekarang sudah 2 kali kalah secara beruntun. Tapi itu juga bukan berarti bahwa Borneo FC kemudian tidak akan bisa menjadi juara. Karena sebetulnya Borneo FC juga punya materi pemain yang baik, bahkan mereka juga tidak bermain buruk di pertandingan semalam. Cuma jujur saya ingin mengatakan bahwa secara taktik Boyan Hodak itu lebih responsif daripada Fabio Lefundes. Sehingga di babak kedua itu kita bisa melihat bahwa para pemain Persib Bandung jauh lebih baik permainannya, bahkan mereka bisa mencetak 2 gol yang krusial untuk kill the game dan juga meraih kemenangan yang sangat berharga. Dan satu hal yang unik dari pertandingan semalam adalah debut dari penjaga gawang muda Persib Bandung yang namanya Fitrah Maulana, yang saya ingat sebelumnya pernah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U20 yang bermain di Piala Asia. Bahkan dia turun juga bermain di Piala Asia U20 pada saat itu kalau nggak salah di awal tahun ini ya, pada bulan Februari. Jadi memang nih Boyan Hodak berani juga ya, ketika sebetulnya dia juga punya Adam Prisbeck. Tetapi dia memilih Fitrah Maulana untuk menggantikan posisi dari Teja Pakualam. Dan saya pikir bagi Fitrah ini adalah permulaan yang baik, tapi juga bukan berarti kemudian dia akan terus diberikan kesempatan. Karena tentu pada saat nanti Teja sudah fit, ya dia lagi yang akan mengawal gawang dari Persib Bandung. Tapi paling tidak, Persib punya pemain muda yang bisa perform. Dan itu tentunya tidak mudah bagi Fitrah Maulana yang langsung diturunkan di pertandingan yang sangat besar dan juga tentunya krusial melawan pimpinan klasmen sementara Super League. Oke, daripada saya menunda lebih lama, saya ingin membahas dulu starting lineup dari kedua tim. Tapi sebelum saya membahas itu, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers mendekati 1.240.000 jumlah subscribers. Dan saya harapkan yang juga merupakan mimpi saya, bahwa channel ini bisa berkembang pesat dalam waktu dekat, kalau bisa tahun depan setelah Piala Dunia bisa menembus 1.500.000 jumlah subscribers. Dan jangan khawatir teman-teman, karena seperti yang saya katakan di awal pada saat saya membuat channel ini, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Dan saya paham bahwa teman-teman kadang-kadang juga memberikan kritikan dan juga saran yang tentu akan saya terima. Tetapi kalau kritikan dan saran itu adalah bentuk penghakiman kepada saya yang sudah berkarir selama 24 tahun, maka tentu saya tidak akan bisa menerima. Padahal di setiap kesempatan saya selalu memberikan komentar-komentar yang positif dan juga netral. Tapi tidak masalah. Itu adalah hak kalian, tapi juga adalah hak saya untuk blok kalian jika memberikan komentar-komentar yang negatif. Karena saya tidak perlukan hal-hal yang negatif di hidup saya, dan saya yakin teman-teman juga tidak perlukan hal-hal yang negatif di hidup kalian. Karena yang kalian butuhkan adalah pikiran secara positif supaya segala sesuatu di hidup kita berjalan dengan lancar dan kita semua bisa sukses, ya kan? Oke, sekarang saya akan mulai daripada saya ceramah terus nanti kelamaan. Oke, ini dulu starting lineup karena saya juga tenggorokan saya lagi sakit.
Karena semalam itu, aduh siarannya harus full power ya, karena pertandingan seru banget nih. Sakit nih, saya baru minum antibiotik tadi. Jadi agak susah juga saya bicara karena nanti juga harus siaran pertandingan besar juga nanti. PSM melawan Persebaya Surabaya juga pertandingan yang sebelumnya tertunda. Kalau nggak salah pekan keempat ya. Oke, kita mulai dari starting lineup dari Persib Bandung. Jadi selain juga teman-teman yang lagi mendengarkan ini, nah di belakang layar ada juga Boboto yang lagi dengar ya. Itu bahaya juga, itu Menteri Pertahanan dari rumah ini. Itu saya mau pesanan. Pesan apa? Kan kemarin kan Ngomongnya menang. agak tinggi dikit dong. Kemarin kan menang. Oke. Jadi saya mau pengen jadi ini video. Berapa? 1 juta dong. 1 juta? Iya, Gak lama mungkin. gak pernah. Ayo dong. Tapi gak mungkin ramekan 1 video. juta. Gak mungkin. Bisa Hah? aja. Kan Ya udah saya- nanti kita saya lihat. juga fans. Oke, kalau 1 juta, you mau tampil lagi di depan Ya, kamera. nanti pasti tampil. Tapi analisa Ya, Persib, saya ya. sekarang udah pintar. Udah pintar. Oke, ya udah. Oke, udah. Sekarang biar saya mulai, nanti gak habis-habis ini. Kita ya teman-teman, ayo dong ramekan. Ya udah, juga, oke. share. Siap. Oke, biar saya mulai sekarang. Oke. Mulai dari Persib Bandung, penjaga gawang Fitra Maulana yang diturunkan ini berani sekali Boyan Hodak. Ya mungkin juga dia menilai bahwa Eden Prisbeck belum siap. Ada Matt Ricardi, ada Barba, ada Leno Rinders, ada Frans Putros, ada Luciano, ada McLeod, ada William Barros, Tom Hay, Beckham Putra, dan Ramon yang mencetak gol perdananya. Dan Ramon adalah pemain yang paling banyak mendapatkan peluang di pertandingan semalam. Dari total 9 peluang emas Persib Bandung atau yang on target, Ramon mendapatkan 4 peluang on target tersebut. Tapi memang sangat kesulitan bagi dia melakukan finishing. Bukan berarti bahwa tendangannya melenceng, enggak, tapi memang form dari Nadio ini bagus. Saya pikir kalau bukan Nadio yang main di pertandingan semalam, mungkin Borneo sudah kalah dengan skor 6 atau 7-1 tuh. Luar biasa form dari Nadio, dan Boyan Hodak melakukan banyak perubahan di starting lineup. Ini gak gampang loh bagi Boyan Hodak menentukan starting lineup karena pilihannya ini banyak, kecuali William ya. William yang sudah dijelaskan atau juga sebelumnya banyak beredar kabar juga di sosial media bahwa dia tidak akan melanjutkan karirnya di Persib Bandung. Nanti kita tunggu lagi kepastiannya itu. Tapi saya pikir ya apa yang dilakukan pelatih itu memang adalah untuk kebaikan tim. Ya, jadi saya pikir dalam hal ini siapapun lah teman-teman yang merupakan fans dari klub manapun harus percaya kepada pelatih. Apalagi pelatih yang sudah memberikan prestasi. Karena dia yang lebih paham apa yang perlu dia lakukan. Ya kita boleh saja memberikan saran, memberikan kritikan, tapi dia yang lebih paham karena dia langsung berinteraksi dengan para pemain. 6 perubahan di starting lineup, tapi Persib masih bisa meraih kemenangan. Belum lagi ada pemain pengganti yang mencetak gol dari bangku cadangan. Oke, dari Borneo FC, ini yang saya agak bingung dengan Borneo FC. Karena kali ini mereka bermain dengan 3 center back, tapi tidak tiga-tiganya sejajar di belakang. Karena ada Baker yang pertama kali dia bermain sebagai starter. 3 perubahan ya di starting lineup Borneo FC ya. Ada Christoph, ada juga Fajar, ada juga Kak Sambu yang tidak banyak overlap. Padahal ini pemain yang bagus biasa kalau overlap. Bahkan kemudian dia diganti. Ada Komang Teguh. Nah artinya Komang Teguh sedikit di depan 2 center back. Untuk bisa mengantisipasi transisi dari Persib. Kehirose, Sihran, salah satu perubahan di starting lineup. Ada Peralta, pemain yang lagi on fire. Dan ada Juan Villa dan juga Joel Vinicius yang kali ini diturunkan bukan Douglas Coutinho. Oke, dari jalannya pertandingan sebetulnya Borneo yang menciptakan peluang pertama kan. Yang dari Fajar tuh yang dia shooting tapi melenceng. Padahal tuh sudah bagus mereka mendapatkan peluang. Artinya ya walaupun Borneo bermain dengan 3 center back yang dimana 1 center back itu menjadi halfback sedikit di depan 2 center back. Bukan berarti mereka bertahan total, enggak. Tapi ini strategi yang dipilih oleh Fabio Levendos untuk mencegah Persib mencetak gol secara cepat. Tapi saya melihat bahwa sirkulasi bola dari para pemain Persib ini memang tidak tertuju kepada 1 atau 2 pemain, tapi berimbang. Artinya walaupun Beckham Putra yang lebih banyak mendapatkan bola, tapi di sebelah kanan juga saya melihat William beberapa kali bisa melakukan pergerakan. Tom Hay juga mendapatkan ruang. Luciano juga mendapatkan ruang. Bahkan McLeod juga bermain ofensif. Luciano yang bermain lebih ke dalam. Tapi memang dalam hal ini saya melihat bahwa Beckham Putra permainannya sangat baik, terutama di babak pertama. Karena dia bisa memberikan total 5 umpan kunci. Yang salah satu diantaranya menjadi assist ketika Ramon mencetak gol menyamakan kedudukan. Tapi gol dari Borneo ini yang menarik. Karena sebetulnya kalau saya perhatikan nih teman-teman, ya ini jujur ya saya ingin mengatakan bahwa Persib itu sebetulnya ketika para pemain atau defender mereka itu terima long ball, pasti mereka itu kewalahan loh. Dan saya melihat bahwa koordinasi dengan kiper tuh belum berjalan dengan baik. Siapapun itu kipernya lah. Itu di pertandingan semalam juga begitu kan. Ketika ada build up, si salah passing dari Luciano, terus ke Christoph kasih ke Peralta ngangkat bola. Itu dalam situasi one on one, tapi Joel Vinicius bisa menang duel dengan Barba tanpa melakukan pelanggaran, kemudian melakukan finishing. Nah,
Mungkin banyak yang akan menilai, wah ini kiper jelek. Ya gak bisa dikatakan seperti itu. Karena sudah one on one, biasanya pemain yang pegang bola itu lebih unggul dalam hal positioning. Karena kiper gak akan tahu dia mau nendangnya ini ke arah mana. Tapi pinternya Vinicius, dia gak nendang ke tiang dekat, tapi dia nendang sedikit melebar ke tiang jauh sehingga dia bisa mencetak gol. Tapi bagus juga rekan-rekannya melarang dia untuk melakukan selebrasi dengan topeng. Itu bagus sekali. Kalau nggak salah itu selebrasi Black Panther ya, saya lupa. Itu bagus sekali. Mereka menyarankan kepada Joel Vinicius. Dan tidak perlulah hal-hal seperti itu. Apalagi bermain away. Dan juga buat apa selebrasi secara cepat? Persib ini kan biasa melakukan comeback. Akhirnya kenakan comeback. Oke, setelah itu memang Persib bermain luar biasa. Eliano hampir mencetak gol. Ramon ada tendangannya terkena tiang gawang. Sebelum akhirnya dia bisa mencetak gol dengan cara yang spektakuler. Gila loh, sambil menjatuhkan diri. Dalam situasi yang tidak ideal, dia masih bisa melakukan heading untuk bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Ini gol tentu yang sangat spesial bagi Ramon karena memang dia beberapa kali mendapatkan peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Namun kenapa dipertahankan oleh Boyan Hodak? Karena dia bekerja keras. Dia nurut kepada pelatih dan dia menjalankan perannya dengan baik, dengan juga tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Pressing, membuka ruang ke pemain lain, tapi juga dia harus mencari posisi untuk mencetak gol. Ini gak gampang bagi dia, tapi dia melakukannya dengan baik. 1-1, game on. Tentu itu yang membuat pertandingan berjalan secara seru. Dan kemudian ini yang kadang-kadang ini saya katakan nih. Sebelumnya kan si Luciano kalau nggak salah pernah mendapatkan kartu merah tuh untuk pelanggaran yang nggak perlu. Ini Putros juga bahaya nih. Pelanggaran yang dia lakukan kalau nggak salah ke Peralta tuh. Kemudian dia mendapatkan kartu kuning, dia protesnya over protes. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa menyulitkan Persib nanti di depan. Artinya para pemain harus disiplin. Ya udah kalau sudah kasih kartu kuning, kalau mau protes biar kapten aja. Tapi ya wasit juga oke lah di pertandingan semalam. Walaupun sekali itu Luciano kalau nggak salah gak ada tackle ke Fajar atau ke siapa tuh pemain mana, tapi dibilang foul yang sampai Boyan marah-marah kemudian mendapatkan kartu kuning. Dan Barba bisa mencetak gol. Luar biasa loh Barba ini. Gol ketiga nih kalau nggak salah. Ketika ada scrimmage dari corner Luciano, Mate Ricardi memberikan bola kepada dia bisa membawa timnya unggul dengan skor 2-1. Nah tentu kalau Persib sudah unggul harus ada respon dari tim lawan. Nah respon dari Fabio Lefundes memainkan Maicon, pemain yang lebih attacking, menarik keluar Baker. Artinya Komang Teguh turun kan ke belakang. Kemudian dia menarik keluar Sihran, berarti Maicon mengambil alih posisi Sihran. Kemudian Ahmad Agung mengambil alih posisi dari bukan Baker, dari Komang. Jadi Komangnya kan ke belakang menjadi center back. Dan itu di counter oleh Boyan Hodak dengan memainkan Berguinho, mengatakan Beckham Putra. Oke lah, Beckham mainnya bagus, bahkan dia mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol. Dan memainkan Dewangga. Berarti Dewangga main di kiri, Eliano bermain di kanan. Dan Dewangga baru masuk sudah memberikan beberapa crossing yang bahaya, bahkan Ramon hampir mencetak gol. Ada juga Ramon satu peluang tuh di babak kedua, di mana sudah one on one di save oleh Nadio. Memang Nadio ini formnya bagus. Kemudian di counter lagi oleh Fabio Lefundes. Ini saya perlu jelaskan kepada teman-teman. Di sini ada perubahan nih dalam permainan. Di mana Queiroz ditarik keluar, Douglas Coutinho dimainkan. Oke, berarti tambah penyerang. Main dengan dua penyerang. Joel Vinicius dan Douglas Coutinho. Sebetulnya sah-sah saja untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian Komang Teguh ditarik keluar, dimainkan Dwiki. Nah, di sini saya melihat. Saya nggak tahu nih, sebenarnya Komang Teguh nggak fit ya. Kalau nggak salah dia sempat cedera ya. Tapi saya melihat dengan masuknya Dwiki ini yang mengganggu keseimbangan dari Borneo FC. Ya, bukan artinya saya mengatakan Dwiki pemain yang jelek, enggak juga, ya kan? Tapi dia gak bisa mengimbangi pressing dari para pemain Persib yang mereka lakukan di tengah. Memang dia pemain muda. Di sini saya melihat langsung Persib lebih unggul. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan, Tom Hay lebih leluasa, bahkan kemudian dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi kemudian dua pergantian pemain tersebut dari Fabio di counter lagi oleh Boyan Hodak, yaitu memainkan Julio Cesar, menarik keluar Ramon karena dia ingin pemain tambahan di pertahanan. Kemudian menarik keluar Barba, karena dia sudah memainkan Julio Cesar, memainkan Sadil. Jadi Sadil mengambil alih tempat di sayap, ada Berguinho di kanan, kemudian William bermain sebagai striker. Tapi William ini kan pemain yang fleksibel ya pergerakannya. Nah, di counter lagi oleh Fabio Lefundes ini counter-mengcounter nih. Yaitu dimainkan Iksanul menarik keluar Kak Sambu. Tapi Kak Sambu ini memang nggak bisa banyak memberikan kontribusi. Tapi Iksanul juga kesulitan untuk mengawal pergerakan dari Berguinho. Dan Berguinho saya melihat agak kelamaan ya menguasai bola ya. Mungkin cara mainnya seperti itu. Tapi ya paling tidak dia bermain kolektif lah ya. Tapi kemudian Nazril dimainkan. Nazril juga sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti melawan Madura United. Bagus juga nih anak muda ya. Berusia 17 tahun loh dia. Tapi ya saya pikir dia harus mengambil keputusan yang lebih cepat. Satu, dia memberikan umpan kunci pada Tom Hay yang hampir dia mencetak gol. Seharusnya itu sudah kill the game. Tapi kemudian pada saat memang dia melakukan pergerakan cepat, dia dribbling.
itu sebetulnya memang dia gak dilanggar oleh Fajar, memang ada sedikit inilah body charge. Dia coba untuk memberikan umpan tapi gagal. Nah, ini yang saya bingung, Ahmad Agung itu passing tapi gak akurat. Justru tertuju kepada William Barros. Para pemain Borneo FC mungkin mengira sebelumnya Fajar melakukan pelanggaran, tapi William mendapatkan bola, memberikan umpan terobosan yang cantik, dan Sadil, ingat gak, Sadil sebelumnya tuh marah-marah ketika ditarik keluar, tapi dia meminta maaf, berarti dia mengikuti arahan dari pelatih, dia masuk, dia diberikan kesempatan lagi, ya kan, dia sering diberikan kesempatan, bahkan setelah kejadian itu sebagai starter, dia finish the game, atau kill the game, dengan gol yang sangat penting, melakukan placing setelah menerima umpan dari William Barros. Para pemain Persib unggul dari segi taktik, di mana pelatihnya itu merespon apa yang dilakukan oleh pelatih tim lawan, sebaliknya pelatih tim lawan juga merespon, tapi dari segi kedalaman skuad, saya ulangi, dari segi kedalaman skuad, Persib lebih unggul daripada Borneo FC. Dari starting lineup oke lah, Borneo FC juga pemainnya bagus-bagus, tapi dari kedalaman skuad pada saat terjadi pergantian pemain, jelas kelihatan Persib jauh lebih unggul dengan kualitas pemain yang mereka punya juga, yang dari bangku cadangan yang kemudian bisa mencetak gol, yaitu Sadil Ramdhani. Jadi saya pikir Borneo FC bermain baik. Ini jujur ya, bukan artinya saya ingin membela Borneo FC, enggak. Mereka bermain baik. Tetapi Persib jauh lebih baik karena mereka punya yang namanya kedalaman skuad. Dan biasa Persib juga melakukan comeback ketika ada pemain yang masuk dari bangku cadangan dan bisa menjadi game changer. Seperti Sadil yang kill the game, itu sangat penting. Karena injury time-nya sampai 7 menit. Bisa saja Borneo mencetak gol di masa injury time. Jadi itu saja teman-teman penjelasan yang bisa saya berikan dengan tenggorokan saya yang masih kering dan juga masih sakit ketika saya menelan. Tapi tentu saya harus bersemangat karena ini adalah momen-momen yang krusial bukan saja bagi Persib dan juga Borneo, tapi saya pikir untuk pertandingan nanti sore antara PSM versus Persebaya yang saya yakin juga akan terjadi pertarungan yang hebat di antara kedua tim tersebut. Apalagi PSM dengan pelatih baru mereka Thomas Rusya, dan saya akan menjadi komentator di pertandingan tersebut, dan ya, saya tentu akan membuat kontennya besok siang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.